mendalam. Melakukan segala sesuatu agar dalam segala hal bersikap dan bertindak tepat. B. Sadar akan dirinya. Cara Anda melihat dan mengkhawatirkan diri sendiri memberi respon besar kepada pembentukan karakter Anda. Pendapat Anda mengenai diri Anda terwujud dalam ucapan dan tingkah laku Anda. Namun mereka bisa menarik kesimpulan dari perwujudan pikiran Anda. Seorang ahli psikolog mengatakan, cara paling baik supaya terbiasa bangun, sadar dan segar setelah mengalami keletihan hebat ialah bersikaplah kuat dan bersemangat. Lihatlah dunia ini dengan nyata dan sadar. Jika Anda tidak merasa bersemangat dan sadar, tidak ada cara atau obat lain yang bisa membuat Anda demikian. Wujudkanlah dan majulah pikiran-pikiran yang terkadang memajukan dan memperbaiki karakter Anda sehingga membuat Anda disayangi oleh orang lain. Percayakan pikiran-pikiran mengenai kreativitas, keramah tamahan, simpati, optimisme, penghargaan, kejujuran, dan kemuliaan jiwa. Percayalah kepada diri sendiri, berusahalah dengan tenang dan tepat menuju ke arah tujuan Anda, dan wujudkanlah semangat percaya dan simpati. Biasakanlah bersikap sadar dari dalam pikiran-pikiran Anda. Memiliki ketenangan dan pengendalian diri. Jika kita melihat segi baik dan segi senang dari semua hal, tentukanlah sebanyak-banyaknya dari diri Anda. 2. Bersikaplah percaya diri, akan tetapi dengan cara yang bijaksana. Jauhilah segala sesuatu yang mempengaruhi ketenangan jiwa dan semangat. Bersikaplah tenang dan hati-hati dalam pikiran dan pikiran Anda. Berkatalah dengan sopan dan bijaksana, dan bersikaplah ramah tamah. Gunakanlah cukup waktu untuk melakukan semua hal sebaik-baiknya. Jangan tergesa-gesa dan terburu-buru. Pahamilah dalam pikiran Anda. Perhatikanlah terlebih dahulu sebelum berkata. Belajarlah berpikir tenang dalam kondisi yang bagaimanapun sulitnya. Kuasailah semua kemampuan Anda. Sadarilah bahwa ketenangan dan keseimbangan batin memperkuat Anda dan meningkatkan tenaga rohani Anda. Memelihara kesan yang baik, bersikap dan bertindaklah dengan gesit, dan laksanakanlah pekerjaan Anda dengan gembira. Tapi jangan melakukan menggerak-gerakkan dengan tergesa-gesa. Misalnya dengan menggerak-gerakkan tangan, mengetok-ngetok meja dengan jari, menggaruk-garuk, gerak-gerikan muka, dan lain-lainnya yang menandakan kegelisahan batin. Berusahalah sehari lamanya menghindarkan gerak-gerik demikian itu dan perhatikan hasilnya. Carilah aktivitas yang nyata, artinya bagi kehidupan Anda, dan berusahalah supaya jiwa Anda tetap tenang. Berpikir, berkata, dan bersikaplah seperti layaknya orang yang sukses, maju dan bahagia. Berpikir, berkatalah dalam bertindak. Setiap gagasan baik yang Anda pikirkan mengusir gagasan yang buruk dan membuat Anda disayangi orang lain dan menerima kesan tersendiri yang melekat tentang Anda. Berbicara sopan. Berusahalah agar Anda tetap perhatikan orang lain. Wujudkanlah rasa belas kasih. Paksakanlah diri Anda untuk memikirkan hal-hal yang baik dan enak. Bersikaplah sopan dan penuh perhatian. Selalu bersikap ramah tamah. Berusaha mewujud perhatian dan belajarlah mendengarkan. Awali setiap pagi dengan ucapan selamat pagi yang semangat, dan berusahalah agar setiap hari itu Anda tetap semangat dan gembira. Janganlah kali-kali berkata dan mendengarkan acuh tak acuh apa yang Anda katakan dan dengarkan. Seharusnya masa Anda diiringi oleh suasana yang ramah dan tenang. Gunakanlah sifat-sifat yang terbaik dalam suara Anda, tentang kedalamannya, kemurniannya, dan kenyaringnya. Mengertilah bahwa dengan berkata baik berarti menambah tenaga dan kekuatan serta menarik orang lain. Berlatihlah setiap hari memperbaiki suara dan nada suara Anda. Kreatif dan inspiratif. Bacalah literatur geografi,
berbagai cerita para tokoh di mana kepahlawanan dan pengorbanan diri memegang peranan utama. Bacalah literatur untuk memberi inspirasi Anda. Bacalah buku berkualitas dan nilainya diakui secara umum. Dari bacaan Anda akan mendapat kelebihan sebanyak-banyaknya jika Anda berpendirian pada yang tersebut di bawah ini. A. Simak dengan tujuan tertentu. Carilah literatur Anda dengan teliti dan seksama. D. Berpikirlah melalui bacaan. D. Renungkanlah apa yang Anda baca. E. Biasakanlah setiap hari membaca 3 halaman atau lebih. Buatlah tulisan yang Anda inginkan. Jauhilah bacaan yang tak ada manfaatnya dan pembicaraan yang tidak ada artinya. Bertemanlah sebanyak mungkin dengan orang yang memiliki rasa percaya diri sendiri dan mencari sukses. Dengan tidak sadar, Anda akan mencontoh, meniru orang-orang dengan siapa Anda berteman. Contoh orang yang simpatik, meniru orang yang simpatik dan menarik hati orang lain. Carilah dan perhatikanlah sifat-sifat mereka dan berusaha mencontohnya. Jangan hanya mengikuti metode dan kebiasaan-kebiasaan mereka, tetapi tulislah juga nama mereka dan tanda-tanda serta ciri-ciri mereka yang utama. Seperti misalnya, suaranya yang merdu, cara mengucapkan salam kepada orang lain. Ingat dan ketahuilah bahwa orang-orang yang menarik hati biasanya sehat, bersemangat, dan jujur. Belajarlah dari sifat-sifat mereka yang kuat, optimis, dan jantan. Dan berniatlah untuk membiasakan sifat-sifat itu dalam jiwa Anda. Sebab suatu sikap yang menarik hati dan ramah sering menentukan sukses seseorang. Jika Anda mempunyai sikap yang baik, Anda tidak saja bisa mengatasi kesulitan, tetapi juga siap membantu orang lain. Susunlah perumpamaan yang jelas dan terang tentang tujuan utama yang Anda hendak capai. Biasakanlah melatih diri tentang sesuatu yang Anda ingin dapat dari hidup ini. Dan tetaplah ingat bahwa bersemangat dan antusias yang serius merupakan sifat dari semua orang yang sungguh-sungguh bisa memperoleh dan memelihara sukses. 5. Mengembangkan sikap mengatur waktu. Kemampuan menggunakan waktu dengan tepat, efektif, efisien, dan menguntungkan merupakan suatu kewajiban yang harus dikerjakan pada wirausaha. Dengan adanya waktu, semuanya dapat terjadi, tetapi tanpa waktu, maka tidak ada sesuatu yang akan terjadi. Atas dasar itu, pakailah waktu dengan sebaik-baiknya. Para wirausaha harus dapat menggunakan waktu yang sangat pendek. Kemampuan berpikir dan bekerja hanya akan bermanfaat apabila pada wirausaha dapat memanfaatkan waktu untuk mendapatkan sesuatu. Berikut ini adalah beberapa petunjuk untuk melakukan dan mendayagunakan waktu secara efektif dan efisien. A. Buatlah perencanaan usaha atau bisnis dan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan. Perencanaan usaha ini harusnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Merancang macam-macam usaha atau bisnis untuk mengisi hidup sekiranya dapat membantu ke arah tercapainya tujuan. 2. Menentukan tujuan-tujuan usaha atau bisnis dan kegiatan yang lain yang dianggap penting untuk diutamakan realisasinya. Buatlah perencanaan usaha atau bisnis serta kegiatan-kegiatan saat sekarang dari kegiatan-kegiatan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. 3. Renungkan kesuksesan-kesuksesan yang pernah terjadi serta faktor-faktor yang menimbulkan keberhasilan dalam bisnis. 4. Merenungi kegagalan-kegagalan yang pernah dialami serta faktor-faktor yang mengakibatkan kegagalan dalam bisnis. 5. Merenungi kegagalan-kegagalan dalam pribadi serta cara-cara mengatasi kelemahan-kelemahan itu dengan kekuatan sendiri di dalam menjalankan bisnis. B. Biasakanlah dengan membagi dan menghargai waktu dalam kehidupan sehari-hari. Dalam hal ini akan efektif dan efisien apabila dapat menyusun jadwal kegiatan baik harian, mingguan maupun bulanan. 1. Sadarilah bahwa waktu sangat berharga untuk mengisi kehidupan dengan
berkarya dan berprestasi. Pemborosan waktu akan membahas kemajuan untuk menuju prestasi yang lebih tinggi dalam bisnisnya. 2. Renungkanlah hal-hal yang menjadi tujuan dalam hidup. Setelah itu, coba rumuskanlah tujuan ini secara operasional dengan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memperlancar dan menghambat tercapainya tujuan perusahaan. 3. Janganlah suka menunda-nunda pekerjaan. Hal ini akan menjadi kebiasaan yang sia-sia apabila menghadapi pekerjaan berat. Kenalilah keadaan penyesuaian diri terhadap waktu. Ada waktu-waktu tertentu yang kurang cocok bagi fisik dan psikis untuk mengerjakan sesuatu tugas, dan waktu-waktu tertentu yang sangat baik bagi kondisi fisik dan psikis. 5. Melatih kedisiplinan di dalam setiap melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan. Usahakan tugas dan kegiatan yang sedang dikerjakan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. 6. Untuk memperkuat disiplin, usahakanlah membiasakan diri untuk bekerja dengan konsentrasi penuh. Untuk itu, carilah tempat bekerja yang tenang, bebas dari berbagai gangguan konsentrasi. Manfaatkanlah waktu luang untuk kegiatan-kegiatan yang berguna bagi hidup ini, baik untuk belajar, untuk bisnis, untuk memperkaya pengalaman, maupun untuk mengerjakan kegiatan lainnya. 8. Bekerjalah di dalam batas-batas kemampuan fisik dan psikis. Seorang wirausaha tidak memaksa diri untuk bekerja, sehingga di samping dapat merusak fisik dan psikis, juga akan mengurangi efektivitas dan efisien pekerjaan. Oleh sebab itu, sisipan merupakan sesuatu yang penting untuk mengurangi ketegangan otak dan kelelahan. 9. Manfaatkanlah waktu makan sebaik-baiknya. Dengan adanya waktu makan bersama, akan memperoleh kesempatan berharga untuk menjalin hubungan kekeluargaan, dapat bertukar pikiran, serta dapat merancang kegiatan-kegiatan yang efektif dan bagi kepentingan bisnis. 10. Sesering mungkin hindari kesalahan-kesalahan di dalam melaksanakan tugas, karena kesalahan membutuhkan perbaikan dan pengerjaan ulang, sehingga akan membuang waktu. Oleh karena itu, bekerjalah secara efektif dan efisien dengan berorientasi pada tujuan bisnis. Waktu berlalu dan tidak mungkin akan kembali. Waktu merupakan daya kekuatan yang dinikmati dan harus kita kuasai. Waktu tidak bisa ditabung, semakin sore semakin kehilangan. Kunci menggunakan waktu secara efektif dan efisien adalah melalui manajemen yang lebih baik. Dengan waktu singkat, kita harus bisa memperoleh sesuatu yang berharga. Dalam waktu yang pendek itu pula, kita akan menerima kerugian. C. Arahan singkat memulai mengelola diri. Mengelola diri secara efektif mengharuskan Anda mengatur, merencanakan, dan menggunakan waktu seefektif mungkin setiap hari. Tentukan prioritas apa yang paling penting dan kerjakan hal itu terlebih dahulu. Kegiatan dapat dikategorikan ke dalam 3 hal. A. Sesuatu yang harus diselesaikan. B. Sesuatu yang seyogianya diselesaikan. Dan C. Sesuatu yang kurang penting atau mungkin tidak perlu dikerjakan. 1. Disarankan Anda membuat daftar segala sesuatu yang harus diselesaikan dalam 1 hari. Kemudian, gunakan sistem ranking dalam daftar Anda. Sebagai contoh, A. Untuk yang paling penting. B. Untuk sesuatu yang seyogianya dikerjakan. C. Untuk sesuatu yang kurang penting. Anda semestinya harus menyelesaikan C jika waktu memungkinkan. 2. Mengikuti jadwal membantu Anda mengontrol waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas. Kadang-kadang perlu untuk menyelesaikan jadwal waktu dikarenakan situasi yang tidak diduga. 3. Pilih 5 kegiatan yang Anda inginkan, selesaikan setiap hari. Ranking setiap kegiatan berdasarkan tingkatan pentingnya, dan tentukan berapa waktu yang diperlukan untuk setiap kegiatan. Contoh di dalam tabel tersebut. Tentukan jadwal dalam tabel
sehari untuk menyelesaikan beberapa kegiatan, seperti tabel di bawah ini. Para wirausaha yang melaksanakan kegiatan dalam bidang usaha bisnis memerlukan usaha kerja keras secara prestatif, efektif, dan efisien. Dalam menanamkan kerja keras itu, tersembunyi rasa kepuasan batin yang tidak dapat dinikmati oleh profesi lainnya. Para wirausaha selalu mengutamakan prestasi dahulu, baru kemudian prestise, bukan sebaliknya. Menanamkan kerja keras secara prestatif dapat menggerakkan motivasi untuk bekerja dengan sungguh-sungguh. Rangkuman, pengusaha adalah sebagai pemimpin yang harus memiliki sifat individu secara integratif yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan. Mengukur kemampuan mengelola diri merupakan salah satu upaya mengetahui dan mencari solusi untuk meningkatkan kemampuan dalam mengintegrasikan tindakan yang lebih efektif dalam membantu menyelesaikan pekerjaan. Ini sudah bagus jahitannya Mbak Suci sudah bagus, sudah halus. Jahitannya Mbak Siti sudah halus ya. Ini nanti dengan ongkosnya murah, pasti nanti banyak pelanggan.
rem ya. Coba nanti dipotong, ini bagian depan, ini bagian belakang, coba dipotong lalu dijahit ya. Topik 3. Pembuatan keputusan dan mengambil resiko. Tujuan. Pada akhir pembelajaran topik 3, diharapkan peserta A. Mengetahui manfaat dalam mengkaji situasi risiko. B. Mempraktikkan prosedur menganalisis situasi berisiko dalam bisnis. C. Mempraktikkan langkah-langkah dalam melakukan pembuatan keputusan. Kegiatan 1. Peserta mempelajari informasi bahan pertimbangan dalam membuat keputusan dan menganalisis proses pengambilan risiko. 2. Peserta berpikir rasional dalam membuat keputusan dengan sedikit risiko kegagalan dan lebih besar keuntungan jangka panjang. Materi. Mendefinisikan situasi berisiko. Situasi risiko meliputi kemungkinan keberhasilan dan kerugian. Semakin besar kerugian atau kemungkinan besar keuntungan, semakin besar risiko yang terlibat. Pengambil risiko membuat keputusan dalam kondisi ketidakpastian, dan mereka menimbang kemungkinan keberhasilan terhadap kemungkinan kerugian. 1. Mengkaji situasi risiko. Seorang wirausaha perlu mempelajari situasi pasar, mempelajari keuntungan dalam bidang bisnis, produk, mesin, dan pemrosesan, keuangan, dan membuat perbandingan sebelum membuat keputusan final. Perencanaan dianggap indikator dan bagian dari upaya serta perilaku pengambilan risiko yang dipertimbangkan dari wirausaha. Perencanaan mencegah terhadap kesulitan yang akan timbul sehingga dapat diantisipasi dan dapat mengurangi risiko kerugian yang tinggi. Wirausaha bersedia menerima tanggung jawab pribadi atas konsekuensi dari keputusannya dengan berbagai perhitungan dan pengalaman bisnis, tanpa mempedulikan apakah akibat ini menguntungkan atau tidak. Terdapat beberapa pengusaha yang terkadang tidak bisa menerima tanggung jawab pribadi atas keputusan yang dapat mengarah ke kegagalan, dan mereka sering menyalahkan peristiwa dalam kehidupan pada nasib atau kekuatan di luar kendalinya, seperti persaingan bisnis atau campur tangan pemerintah. Dan hal tersebut terjadi di luar perhitungan dan di luar dugaan. Misalkan karena bencana alam, krisis ekonomi, sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat merugikan salah satu bisnis tertentu. Perilaku pengambilan risiko berhubungan dengan A. Kreativitas dan inovasi adalah suatu bagian penting ketika mengubah ide menjadi produk dalam kurung barang atau jasa yang diperkirakan produk tersebut memiliki nilai jual dan diminta oleh pasar. B. Kepercayaan diri. Semakin banyak Anda percaya pada kemampuan sendiri dan kemampuan diri dilandasi dari pengalaman, informasi sesama bisnis, maka semakin mampu Anda mempengaruhi hasil keputusan Anda dan semakin besar kesediaan untuk mengambil risiko, serta siap mengambil langkah berbagai tindakan dari risiko yang terjadi. Faktor lain adalah jiwa kewirausahaan mengenai pengakuan atas ketidakpastian dan dorongan dan semangat untuk memastikan bahwa akibat tersebut akan berhasil serta yakin semua permasalahan pasti ada solusinya. 2. Prosedur untuk menganalisis situasi berisiko. Meskipun pengambilan risiko adalah suatu pendekatan perilaku, namun pengambilan risiko yang diperhitungkan adalah keterampilan yang dapat ditingkatkan. Tindakan tersebut butuh pengalaman, tantangan, informasi yang lebih luas.
Berikut ini adalah prosedur yang disarankan untuk menganalisis situasi risiko. Kajian risiko tersebut. Langkah pertama adalah untuk menetapkan apakah terdapat situasi risiko. Apakah terdapat kemungkinan kerugiannya dalam memilih satu alternatif tertentu. Misalnya, Anda mungkin menghadapi kebutuhan untuk meningkatkan produksi guna memenuhi permintaan yang meningkat. Pilihan Anda adalah 1. Tetap berada pada tingkat permintaan saat ini. 2. Membeli lebih banyak peralatan untuk memenuhi permintaan itu. 3. Menyewa lebih banyak peralatan untuk memenuhi permintaan. 4. Mensubkontrakkan produksi, memberikan pekerjaan kepada produsen yang lebih kecil. Misalnya, sebuah produk atau jasa mungkin akan ketinggalan zaman karena inovasi yang bersaing. Lebih banyak perusahaan memasuki pasar atau pasar mendekati kejenuhan. Selanjutnya, bisnis tersebut mungkin tidak dapat membiayai sejumlah investasi yang dibutuhkan tanpa adanya pengambilan yang pasti atas jumlah investasi tersebut. Dalam situasi ini, jelas terdapat risiko untuk menentukan apakah harus memperluas produksi. Namun demikian, jelas terdapat derajat risiko yang berbeda dan yang berhubungan dengan keberhasilan untuk setiap pilihan yang berbeda. Bagaimana Anda dapat mengkaji pilihan? Ataukah menutup perusahaan yang sudah mencapai kejenuhan? Ataukah memodifikasi produk? Namun masih belum mengetahui tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan, serta kerugian yang atas investasi yang akan dimasukkan. B. Tentukan sasaran dan tujuan. Langkah berikutnya adalah untuk mempertimbangkan kebijakan dan tujuan perusahaan. Perlu meninjau kembali tujuan perusahaan, misi, dan visi perusahaan. Tujuan perusahaan mungkin adalah untuk mencapai pertumbuhan yang pelan, atau pertumbuhan tetap, atau tanpa pertumbuhan, atau pertumbuhan di bidang produk lainnya. Apakah risiko yang terlibat konsisten dengan tujuannya? Jika ya, proses pembuatan keputusan akan berlanjut dan pengkajian rinci dari alternatifnya dilanjutkan, mulai menyusun rencana tindakan yang harus dilakukan sebagai konsekuensi pembuatan keputusan. C. Klarifikasi alternatif. Pengambilan risiko, misalkan keputusan untuk memperluas produksi, adalah konsisten dengan tujuan perusahaan. Langkah berikutnya adalah untuk melakukan survei berbagai alternatifnya. Alternatif ini harus dinyatakan secara cukup rinci agar biaya yang terkait dapat dikaji secara objektif. Kebanyakan biaya adalah biaya keuangan, tetapi biaya pegawai, sosial, dan fisik harus dimasukkan bila sesuai. Misalnya, akankah suatu alternatif memerlukan upaya pribadi yang berlebihan? Akankah kegagalan mengakibatkan kehilangan penghargaan sosial, biaya keuangan, dan biaya lain untuk masing-masing alternatif yang mungkin harus dirinci? Kumpulkan informasi dan timbang alternatifnya. Tahap berikutnya berupa pengumpulan informasi secara berkala, sehingga dapat dibuat kajian realistis dari kemungkinan untuk setiap pilihan. Perlu dibuat perkiraan pasar untuk permintaan dalam berbagai kondisi yang dapat diperkirakan. Sebelumnya, harus melakukan survei pasar, sehingga perhitungan prediksi pangsa pasar menjadi tepat. Kemungkinan reaksi pesaing perlu dikaji dan dampak reaksi itu dihitung. Berbagai akibat harus ditindaklanjuti sampai penyelesaian yang masuk akal. Berbagai antisipasi antara lain: 1. Jika permintaan mendekati titik bosan, dapatkah modifikasi produk akan merangsang peningkatan permintaan di pasar yang baru? Memerlukan uji pasar sebelum memutuskan modifikasi produk. Apakah tersedia pasar baru jika kegiatan pesaing mengurangi pangsa pasar saat ini? Memerlukan cabang distributor baru dan strategi promosi yang tepat. Dapatkah mesin dimodifikasi secara mudah untuk menangani produk lain? Memerlukan investasi yang lebih efisien dan fleksibel.
Apakah kemungkinan besar para pemasok dan subkontraktor akan meningkatkan tarifnya jika permintaan meningkat? Memerlukan strategi marketing yang tetap menguntungkan konsumen dan distributor. Kemungkinan pengembalian bagi perusahaan untuk masing-masing pilihan harus dikaji atas dasar informasi pasar, perkiraan permintaan yang akan datang, pengkajian dan dari reaksi pesaing, sifat pesaing dan berbagai pilihan lain termasuk perilaku dari mereka yang terlibat dalam situasi ini, seperti perusahaan keuangan atau pabrikan peralatan, serta mendata potensi dukungan dari intern perusahaan dan ekstern perusahaan. Minimalkan risiko. Langkah paling mendasar meliputi kajian realistis dari sejauh mana wirausaha dapat mempengaruhi kemungkinannya untuk minimal bertahan atau dapat berkembang. Hal ini meliputi perhitungan yang realistis mengenai kemampuan wirausaha dan kapasitas perusahaan, serta besar-besaran dukungan mitra bisnis. Beberapa kreativitas yang praktis, hemat, dan tepat dalam menentukan bagaimana kemungkinannya dapat diganti, diperbesar agar menguntungkan wirausaha. 3. Kemampuan yang tepat untuk merencanakan strategi dan taktik guna melakukan perubahan, dan semangat yang kuat menjalin mitra yang solid untuk melaksanakan strategi. Rencanakan dan implementasikan alternatif. Keputusan yang telah dipilih, maka mulailah menyusun rencana pelaksanaannya. Ini meliputi jangka waktu, definisi yang jelas dari sasarannya, langkah kerja, rincian kerja, seperangkat rencana darurat untuk kemungkinan hasil dan proses umpan balik sehingga dapat melakukan perubahan yang perlu dengan cepat. Mengambil risiko merupakan suatu tindakan yang menimbang dengan prosedur yang lebih rasional dalam situasi penuh ketidakpastian. B. Tinjauan atas pembuatan keputusan. Wirausaha membuat semua keputusan utama yang berdampak besar pada masa depan organisasinya. Kemampuan membuat keputusan secara intuitif merupakan jiwa kewirausahaan yang sangat berharga, datang dari pengalaman dan pernah mengalami harus mengambil keputusan dalam situasi yang kompleks. Bila memutuskan suatu langkah, Anda perlu mempertimbangkan apa yang akan dilakukan oleh orang lain sebagai akibat langkah Anda. Hal itu harus diamati dengan cermat. Bila membuat keputusan, Anda perlu menimbang dampak dari tindakan Anda terhadap pegawai selain terhadap usaha Anda. Jangan sampai terjadi keputusan berdampak jangka panjang pada relasi, pegawai, dan mitra lainnya. Hal tersebut merupakan bom waktu bagi suatu kehancuran bisnis Anda. Langkah-langkah pembuatan keputusan. Metode ilmiah dari pembuatan keputusan menunjukkan bahwa terdapat prosedur tertentu yang harus diikuti untuk memecahkan masalah dan membuat keputusan secara rasional dan sedikit risiko kegagalan. Proses ini pada umumnya terdiri atas langkah-langkah berikut. Sebagai contohnya, 1. Mengidentifikasikan masalah pokok sebagai sumber masalah. 2. Menentukan sebab pokok dari masalah. 3. Menentukan pilihan solusi praktis dan sederhana bagi setiap masalah. 4. Mengevaluasi kemungkinan solusi. 5. Memilih solusi terbaik. 6. Merencanakan berbagai tindakan yang harus diambil. 7. Melaksanakan solusi itu. 8. Memeriksa ulang bahwa solusi itu benar. 9. Mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. 10. Menyusun rencana perbaikan sebagai hasil evaluasi. Contoh kasus pada restoran. Makanan masakan khas Jawa memiliki masalah mulai berkurangnya konsumen. Dicari sumber masalahnya karena lokasi kurang luas dan kurang bersih tempatnya. Solusi jangka pendek dengan dibersihkan tempat
dicat tembok yang berwarna khas Jawa. Sarana meja dan kursi dicat. Solusi jangka menengah dilakukan renovasi sarana gedung, renovasi kamar mandi dan dapur, serta lantai diganti keramik. Dievaluasi perkembangan jumlah konsumen bertambah setelah dilakukan renovasi. Hasil evaluasi diputuskan lebih diutamakan kebersihan ruangan secara rutin dan intensif. Meskipun pendekatan rasional ini bersifat logis, masuk akal, metode ilmiah ini tidak selalu membuat solusi masalah itu berhasil. Wirausaha perlu bersikap positif mengenai hasil solusi di masa datang. Mereka tidak membuang waktu untuk menebak-nebak sebuah keputusan. Sekali melaksanakan keputusan, semua keraguan dan ketidakpastian ditinggalkan jauh-jauh. Para wirausaha harus tegas dalam tindakan mereka. Kebanyakan wirausaha tidak begitu takut membuat keputusan karena mereka tidak terlalu takut akan gagal. Mereka menetapkan standar mereka sendiri untuk keberhasilan. Pemilihan waktu sangat penting dalam pembuatan keputusan, terutama bila suatu usaha sedang tumbuh. Dalam beberapa hal, keputusan harus dibuat dengan cepat dan langsung dilaksanakan. Menentukan waktu pelaksanaan kegiatan memerlukan perhitungan yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang sedang dibutuhkan. Beberapa keputusan wirausaha dibuat tanpa mengetahui kondisi yang akan datang, perkembangan atau kondisi yang berubah. Namun, masih juga seorang wirausaha dalam menjalankan keputusan tidak bisa lepas dari intuisi atau feeling sebagai pengusaha yang berdasarkan pengalaman. Hal itu merupakan faktor pendukung keberhasilan dalam berwirausaha. Monitoring yang efektif dari pelaksanaan keputusan akan mengungkapkan adanya kelemahan dalam keputusan itu dan memberi informasi untuk ditindaklanjuti oleh wirausaha. Keputusan kritis sangat diperlukan, walau keputusan itu tidak mudah, memerlukan pengetahuan luas dan pengalaman bisnis. Jangan menghindari keputusan dan jangan menyerahkan keputusan pada pegawainya, serta risiko ditanggungkan pada pegawainya. Ingat, membuat keputusan adalah suatu seni. Semakin banyak dilatih, semakin ahli seorang tersebut. Memiliki ketajaman dalam mengambil keputusan dengan tepat. Setelah suatu masalah didefinisikan dan semua informasi relevan dan data telah dikumpulkan, wirausaha harus mengidentifikasi kemungkinan solusi dari masalah. Rangkuman. Mengambil risiko merupakan situasi yang tidak pasti, yang harus dianalisis dan diperhitungkan secara rasional antara kerugian dan keuntungan sebelum membuat keputusan dengan siap memecahkan segala risiko bisnis yang akan terjadi. Namun demikian, sebuah keputusan yang diambil oleh pengusaha pasti ada kerugian yang harus siap ditanggung. Semua itu sebagian dari risiko menuju sukses. Ya, apa Mbak? Oh, ya. Ini Mbak, ini jahitan Mbak. Ini 20. Yang mana? Sebelah mana ya yang dioperaskan? Ini murah kok kalau cuma ngoperaskan. Ya, terima kasih ya. Masukkan. Ya.
Topik 4. Kreativitas. Tujuan. Pada akhir pembelajaran topik 4, diharapkan peserta memahami manfaat mengembangkan kreativitas. B. Mempraktikkan sifat kreativitas. Kegiatan. A. Peserta mempelajari tentang kreativitas sangat penting bagi seorang pengusaha. B. Peserta mempelajari upaya-upaya menumbuhkan kreativitas diri untuk memacu meningkatkan kreativitas dengan mempelajari langkah-langkah memulai berkreativitas. Materi. A. Pengertian kreativitas. Kegagalan dan kegelapan menyelimuti pikiran seseorang yang tidak berhasil dalam berusaha, yang menjadikan pandangan hidup menjadi suram. Harus kita ubah menjadi lebih cerah, produktif, dan penuh kreatif. Cara berpikir positif mengarahkan pada hal-hal yang baik, dan sesuatu yang buruk itu harus dipandang sebagai pengalaman dan guru yang terbaik untuk diperbaiki di masa mendatang. Cara berpikir yang demikian itu bisa dikatakan cara berpikir kreatif dan produktif. Manusia wirausaha memiliki jiwa mandiri. Hal ini didukung oleh cara-cara berpikirnya yang kreatif. Pemikiran kreatif itu sendiri didukung oleh dua hal, yaitu pengerahan daya imajinasi, proses berpikir ilmiah. Untuk menumbuhkan imajinasi dapat dimulai dengan mencari wawasan dari media massa, televisi, pameran, produk, dan lainnya. Dengan demikian, yang kreatif kita bisa memecahkan berbagai macam permasalahan. Kreativitas dapat dikembangkan melalui peningkatan jumlah dan ragam masukan ke otak. Berbagai informasi pengalaman para usahawan, terutama tentang hal yang baru, dengan memanfaatkan daya ingat, daya khayal, dan daya serap dari otak akan dapat ditumbuhkan berbagai ide baru menuju kreativitas. Kreativitas adalah karya yang merupakan hasil pemikiran